اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah bangunkan kita ba'dama amatana, setelah Allah wafatkan kita, wa ilaihin nusyur, dan ada di Masjid Jami'al Mujahidin dengan sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil, berselawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salam dan salawat kita meski tak ada di Madinah tersampaikan kepada beliau, seraya beliau menyatakan bahwa inna salataka ma'rudatun alayya. Gak usah khawatir orang yang tinggal di Haji Sulaiman meski jauh dari Madinah, tapi ma'rudah tersampaikan kepada beliau. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus ayahanda Bapak Haji Mahfudz yang alhamdulillah yang baru pulang mondok 4 hari, mudah-mudahan jangan mondok lagi, biar sehat, biar enak, dan kita semua mudah-mudahan Allah jaga biar enteng ibadah, terus ada di Masjid Jami'al Mujahidin, sehingga kita bisa ngumpulin bekal untuk pulang sesuai kitab kita yang kita baca, lil isti'dad li yaumil ma'ad. Ini zadul nasaihul ibad, nasihat yang bakal kita bawa, lil isti'dad, siap-siap, li yaumil ma'ad, ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan buat diri kita biar sehat terus, biar ada terus di Masjid Jami'al Mujahidin. Orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lebih lama kumpul dengan keluarganya, bisa lebih lama nyiumin anak sama cucunya, sehingga mudah-mudahan ada keberkahan, kebahagiaan di akhir hidupnya. Yang mudah nggak ada, mudah-mudahan ya tagammudiyahur rahmah, Allah limpahkan rahmat-rahmatnya, sehingga semua orang-orang yang peduli dengan Masjid Jami'al Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang sudah berpulang Allah kumpulkan bersama para anbiya, para nabi wassalihin, dan orang-orang saleh, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan terus mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Dan orang tua kita mudah-mudahan semua DKM sehat, bukan cuma DKM, yang nenteng-nenteng panci juga ono namanya. Mudah-mudahan sehat terus ya Bang Khairul dan semuanya. Kita bacakan Fatihah biar semuanya Allah berikan rahmat dan ridhonya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadrati rasul wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyaykhina usulan almarhum sumal marhumah sumal marhum
sumal marhumah furuhim wa ansabihim wa afwadihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Jami'al Mujahidin yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita menyelesaikan bab ke-7. Mudah-mudahan kesempatan mendatang kita sudah ganti bab. Kemarin kita sudah diingatkan bahwa Nabi didatangi Jibril alaihissalam. Datang lagi. Apa kata Rasul? Usini biljar. Ngomongnya tetangga. Sampai kata Nabi, zonantu annahu warisan. Aku kira tetangga ini jadi orang yang mendapatkan harta waris. Ternyata tetangga itulah yang nanti akhir hayat kita menentukan salihan wa talihan. Apakah kita berakhir menjadi soleh, lurus, dimandiinnya benar, dikapaninnya benar, disolatinnya benar. Apalagi belakangan orang ogah banget kalau turun ke liang lahat. Ambil aja dah bagian ambil. Udah gitu pakai nawar lagi. Emang berapa duit mendem? Begitu kata dia. Lah mendem berapa duit kata dia. Lah waya gini maji namanya musim hujan. Biasanya kalau musim panas 13 dah. Kalau musim hujan begini tambahin kali 15 begitu. Ditawar sama dia, emang gak bisa 200 aja? Begitu kata dia. Ya namanya 13 minta 15 musim hujan ditawar 200. Orang naik-naik, ya kata yang gali namanya udah sore, udah bungkus dah. Itu bukan dimasukin, dilempar sama dia. Makanya kalau dulu kita berharap ahli waris, anak kita yang lanang itu hadir nyolatin kita, rasanya belakangan gak cukup. Anak kita kudu turun, anak kita kudu ngajanin, anak kita kudu bukain iketan pocong kita. Itu artinya bahwa mudah-mudahan dengan adanya jar ini tetangga, maka kita menjadi saleh. Terus datang lagi Jibril, alaikum bil jamaah. Hatta zonantu anallaha la yuqbal. Sampai aku berpikir berarti sholat sendirian ini enggak diterima. Yang diterima itu adalah sholat berjamaah. Oh ternyata bahwa ibadah itu penting berjamaah. Makmumnya datang belakangan, udah azan, udah qomat, al-fatihah beres, tinggal ujungnya doangan, udah ruku imam, datang makmumnya ruku, imam belum i'tidal, maka kata Nabi ayyar rakaatan, dapat 1 rakaat, biar kata boncos ya terakhir. Tapi masih dapat kecuali imam udah ngangkat, udah i'tidal, berarti dia ngulang. Ya, maka makmum ikut aja. Imam sujud, ya kita sujud. Ini kadang-kadang makmum nungguin imamnya bangun lagi baik. Kata dia masih ada waktu membaca WhatsApp begitu kata dia. Akhirnya biarin nungguin imam dia bangun, dia baca WA. Mestinya ngikut aja udah. Sampai imam tahiyat juga ngikut baik. Sebab namanya makmum itu madbunul bil imam, dijamin
dengan imam. Boleh jadi yang salat sama kita nggak makan yang haram. Boleh jadi yang salat sama kita, mohon maaf lahir batin, malam siang, ya zikiran istighfar nggak berhenti. Maka ada jaminan. Maka di terakhir ini Imam Nawawi di bab ke-7 mesen sama kita disuruh milih. Apakah kita pengen la mahjurun awil muttaqun? Kita pengen jadi orang yang rusak atau yang benar? Maka bisa dibuka halaman 52 di baris ke-14 dari bawah. Itu ada maqalah saminah, pesan yang ke-8. Nemu? Insyaallah 8, 9, 10 kita habisin. Kalau masih ada waktu, ntar kalau ada yang nanya boleh juga. Nemu ya? Kalau nggak nemu berarti kitabnya salah. Kalau nggak kitabnya salah berarti lembarannya nempel di uli, ditaruh di tas, ya kan? Nemu? Pesan ke-8 ini disebutkan oleh Imam Nawawi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an la yanzuru ilaihimul khaliq. Ada 7 golongan yang Allah mohon maaf kagak mau ngeliat. Anaknya nanya ke babanya, "Mbak, kono ada tamu?" Kata babanya, "Bagian orang tukang kredit sih begitu," katanya. Jadi bukan kagak mau namain tamunya, tapi karena tamunya itu tukang kredit. Tapi kalau anaknya ngomong, "Mbak, ini ada tamu apa?" Orang berkontrakan, lu suruh masuk. Karena emang babanya lagi nungguin. Ada wayaknya babanya nungguin orang pengen dilihat, ada wayaknya babanya ogah nemuin. Maka ini wayak-wayak Allah orang pengen nemuin model begini. 7 siapa aja? Yang pertama, ya. Bahkan di sini Imam Nawawi menyebutkan bukan cuma kagak mau dilihat, wala yuzakihim yaumal qiyamah, kagak digugurin dosanya, nempel aja dosanya. Wa yudkhiluhumun nar, dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Udah kagak pengen dilihat Allah, udah kagak dimaafin, gak diampunin dosanya, orang bisa masuk surga. Yang pertama siapa? Al-fa'il wal maf'ul. Fa'il ini orang lanang, wal maf'ul demen sama lanang. Lanang ketemu lanang namanya omreng, ya, homo, ya. Wadon ketemu wadon namanya lesbi. Lanang ketemu wadon namanya hobi. Lah iya, kalau lanang ketemu lanang kan berarti homo, wadon ketemu wadon berarti lesbi, lanang ketemu wadon mulu berarti hobi. Yang begini kagak pengen dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Nabi udah ingetin, idza atarrajulu fahuwa zanin. Lanang ketemu lanang itu namanya berzina. Ini banyak orang kagak, gua mah kagak zina, orang sama-sama lanang begitu katanya. Nih kata Nabi, ar-rajul war-rajul. Biar kata lanang demennya sama lanang itu berzina, tetap aja zina. Kemudian wa idza atal mar'ah bil mar'ah, wadon ketemu wadon sama, maka dia berzina. Jadi bukan lanang sama wadon doang, zina itu lanang sama lanang, wadon sama wadon.
sama-sama zina, maka Allah nggak mau ngelihat. Yang kedua, wanakihul mar'ah, ya, wanakihul mar'ah min duburiha. Laki bini, laki datang, ini mohon maaf bahasanya begini ya, karena emang tulisannya begini, biar ada jelas dikit. Ya'til mar'ah, lakinya, suaminya datang ke istrinya, tapi min duburiha, dari belakang. Lah katanya bebas, kad nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Katanya wanita, istri kita laksana ladang buat kita, bagaimana aja boleh katanya. Di kamar pengantin boleh nggak? Boleh nggak Pak? Habis nikah di kamar pengantin. Kayak pengulut sekarang kan nikah gratis, 0 rupiah. Nikah gratis, dikasih kamar di KUA 3 hari 3 malam. Nikahnya gratis, cuman cateringnya yang mahal. Ya, tendanya yang ogah bayar belakangan. Ya kalau lu DP, tenda datang begitu katanya. Terus kalau lagi di DP lu pakai tiker begitu katanya. Ini artinya bahwa ya 0 rupiah dikasih kamar. Maka kalau pengantin baru di kamar boleh nggak? Boleh. Di ruang tamu, di garasi, di dapur balik goreng tempe. Lawaya apa baik? Rumah-rumah dia agak kelihatan, rumah-rumah dia. Cumanan di sini peringatannya jelas. Jangan sampai datang min duburiha, dari belakang. Nggak boleh. Berarti kalau kata anak sekarang, anal seks itu tidak dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal jami' bainal mar'ah wabnatiha. Orang nikahin emaknya tapi demen sama anaknya. Ya. Nikahin emaknya, udah bener nih sebenarnya, cumanan demen sama anaknya. Makanya sering kita dengar ya, kalau sore-sore ada yang baru nyender depan, kata dia naik sepeda mati lampunya, jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati lakinya, mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya, mau dilamar banyak anaknya. Anaknya udah bagus, cuman kalau ada indikasi demen sama anaknya, itu menjadi tempat sebab Allah nggak bakal melihat kita. Kan ada sekarang, mohon maaf, anaknya perawan, anaknya udah mulai gede, kata dia ini mah paket hebat, dapat emaknya tapi bisa ngelihat anaknya. Ini berarti dilaknat Allah, kagak mau dilihat, enggak diampunin sama Allah, enggak masuk surga. Terus selanjutnya, wazani bil bahaim, ya. Orang yang mohon maaf demen bukan sama orang tapi ama binatang. Emang ada? Ya ada baik. Kalau kita nonton YouTube kadang-kadang suka lewat, mohon maaf lahir batin, sayang dia sama peliharaannya, sayang mah. Lalakinya mah kagak pernah dicium, tapi sama peliharaannya, masya Allah, udah kayak apa tahu. Makanya ada penelitian sekarang, kalau orang paham surat Ar-Rum ayat 21, pernikahan memahami bahwa istri suami itu bukan hanya suami dan istri, tapi ayat nggak bakal ada KDRT.
nggak bakal ada perselingkuhan. Sebab perselingkuhan dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sebabnya cuma satu. Sejeg-jegan dia kawin, bininya kagak dicium. Begitupun bininya, orang nyium lakinya. Lihat Nabi nyium ngening Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Aisyah asal Nabi pulang, ya udah gregetan pengen nyium Rasul. Kata Aisyah, Abu Suhu atyabu min rihil miski. Kalau udah nyium Rasul itu semerbak haum, ya kan, lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka habis pulang dari sini cium lakinya. Endus. Katanya, bang lu belum gosok gigi ya? Belum. Udah berapa hari? 2 minggu. Ya Allah bang, minyak kasturi ini mah iya. Minyak kasturi KW. Ya, ini mah made in Taman Puring. Ya. Cium laki, kalau masih ada lakinya. Laki nggak ada, cium anak. Mafil aba fil abna. Anak sama babanya, ngalir darahnya. Nyender sama laki. Laki nggak ada, nyender sama anak. Jangan sama mantu, ya, apalagi sama ipar. Sebab ipar adalah mau. Repot urusannya. Dan anak laki aja. Begitu bapak nyender sama bidinya. Nabi nggak pernah pengen wafat dalam keadaan lagi ngaji, nggak mau. Nggak bercita-cita wafat lagi sholat malam, kagak. Lagi puasa orang. Kata Nabi, Ru'i Aisyah jangan jauh-jauh, kepala saya udah puyeng nih, sakit. Kata Aisyah, ya duka ahsan min yadi ya Rasul. Tanganmu itu berkah, lebih berkah dari tanganku. Nggak apa-apa, saya jauh dikit, jangan. Ya. Dia pengen nanti ketika wafat ada senderannya. Bapak-bapak lagi bingung ya, mau nyender sama yang mana ya? Yang punya satu, alhamdulillah senderannya udah jelas. Yang lebih dari satu dari sekarang dah, ya. Gue nyender sama lu, enggak sama yang mana ya, gitu. Tinggal tentuin aja. Itu artinya mohon maaf. Berapa banyak orang seneng sama orang tapi lakinya dibiarin. Begitupun orang seneng sama orang tapi mohon maaf lahir batin bininya dibiarin. Bahkan dibanding-bandingin. Kemarin tuh ada tuh ya, banding-bandingin bininya bini orang. Kesian. Sebab yang paling benar laki mah nutupin kejelekan bini. Bini nutup kejelekan laki, bukan dibanding-banding. Ya. Kemarin tuh mau rame, ya itu bagian diamannya, mending kita kagak ya. Ya kagak beda kali ya. Terus wal jami wal muaddi ja'arahu. Muaddi azan. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma zakat. Bikin girang orang itu ibadah. Namanya idkhal surur, surur senang. Lawan dari surur idza. Kita nyium Hajar Aswad bagus. Umar itu begitu di depan Hajar Aswad, kata Imam Al-Hafidh Abu Zakaria bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, cuman menang baik, dipelototin itu Hajar Aswad. Apa kata Umar? Annaka hajarun la yanfa wa la yadur. Kamu kan cuma batu doang. Batu mah nggak datengin manfaat, nggak datengin mudarat. Allah yang datengin. Laula ra'aitani aqbaluka, seandainya aku tidak melihat mata ini Rasul menciummu, ma qabbaluka, saya nggak bakal menyium kamu. Itu kata Umar. Karena dia ngelihat matanya Rasul nyium, maka dia nyium. Tapi dia keyakinan ini mah batu yang tidak mendatangkan mudarat atau
manfaat. Maka Umar mesen adamul ida, jangan sampai kita menyium hajar aswad tapi ada ida menyakiti orang, nyewa joki, orang didorong, ya kan, orang disenggol, nggak boleh. Maka di sini ida jarihi, menyakiti tetangganya. Tetangganya kagak doyan duren, lagi nenteng-nenteng duren, pakai ditawarin lagi, ini lagi murah nih, lagi murah diskon. Udah tahu tetangganya asal nyium kek, pakai ditunjukin, itu namanya ida, menyakiti tetangga. Emang nggak boleh kita beli? Boleh, pakai tempat tutup, kalau nggak plastik diikat, jangan sampai keluar baunya. Udah rapi, buang, jangan pakai dijembreng-jembreng di tong sampah. Jembreng-jembreng habis makan durian petruk, apa durian mosangking ya, yang mahal tuh, yang warna kuning, katanya raja kunyit ya. Katanya mah begitu. Nggak usah dijembreng-jembreng, jangan sampai kita jauh. Awalnya lagunya gambus, begitu jam 10 ya, mati lampu, udah mulai mati lampu ya. Sampai jam 2 belum rapi-rapi, orang kagak bisa tidur. Kalau di tempat lain itu dilaporin, kemudian namanya hukum tawari, praduga bersalah, bikin orang kagak bisa tidur. Ada polisi adab namanya. Di kita nggak ada polisi adab. Makanya kemudian tetap ada hiburan meskipun tetangga mungkin sedikit terganggu. Begitupun kita menutup jalan, ya, maka diberikan hak orang jalan. Ya. Caranya bagaimana? Koordinasi dengan pihak setempat ya. Itulah kemudian bagian-bagian yang kita disuruh untuk memberikan hak tetangga. Jangan sampai kita menyakiti tetangga. Kemudian di sini disebutkan terakhir hatta yal'anuhu. Kadang tetangga itu suka apa? Suka sumpah serapah. Maka jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Lanjut ke makalah at-tasi'ah ya, pesan yang ke-9. Ini sering kita bahas, sering menjadi pembicaraan kita kalau ada orang wafat. Apa di sini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada, orang yang mati syahid itu ada 7. Yang kita tahu orang mati syahid apa aja? Ya? Hah? Oh, peperangan, orang yang perang. Nah, ada di sini. Ya, orang yang perang. Ya. Apalagi? Melahirkan tuh di terakhir. Wal mar'atul lati matat anil wiladah. Perempuan yang wafat ketika melahirkan. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Begitu lahir ya kan, nggak wafat, lahir lagi, nggak wafat juga, lahir lagi. Tadi temu orang gitu, ngedong anak kecil dibonceng. Saya tanya, ini anak keberapa bang? Anak babanya kecil banget. Anak keberapa bang? Anak ke-8 tadi. Masya Allah, babanya kecil, anaknya ke-8. Itu yang dibonceng ke-8 ya. Saya kata kuat juga. Iya Pak Haji, musim dingin begitu katanya. Hanya nemu di jalanan dekat Baitur Rahman itu. Ini artinya bahwa melahirkan itu adalah syahid. Yang lainnya apa lagi? Disebutkan di sini al-mabtun, orang yang perutnya sakit mules. Ada beberapa orang yang wafat sakit, merasa sakit perut.
ada DKM Masjid At-Taqwa, ya kan. Ada lagi kedua itu yang dekat pinggiran kali, ya saya lupa nama masjidnya, sama sakit perut kemudian wafat. Maka sakit perut itu mabtun, itu mati syahid. Kemudian setelah mabtun, datal jambi, kembung, asam lambung. Lambungnya udah asam, uratnya juga udah asam kali ya. Itu kalau wafat ya, penyakit itu adalah syahid. Kemudian wal gharik, orang yang kelelep ya kan. Wal mayyitu kal gharikil mutagawis, orang mati itu kayak orang kelelep di kali. Apa baik diambil, apa baik ditarik, meskipun yang ditarik itu mie-mian yang pada nempel di pontetean tuh, masih ada apa kagak itu ya? Ada ya, ya. Sekarang yang banyak kan apa tuh, pucuk merah. Kalau dulu mah tetean. Nah tetean itu nunggu tuh mie-mian. Kalau mie-mian kita tarik ngaruh nggak? Kagak ngaruh. Kalaupun tetean kita tarik ngaruh, kuat dia membawanya. Lah kalau mie-mian, daun saga nggak ngaruh juga. Tapi kalgorikil mutagawis, orang tenggelam begitu, maka dia terhitung dari orang yang mati syahid kalau kita tenggelam. Kemudian al-mayyitu tahtal hadani, mati karena ketiban. Oh, zaman dulu diceritain, jadi anjing lo kan lagi naik rambutan sama buah katanya. Kan engkong lo biasanya ngeramban apa tuh namanya, keranjang-keranjangnya di bawah. Anjing lu udah jatuh, habis jatuh ketiban keranjang, mati gitu. Jadi matinya katanya ketiban keranjang rambutan, berarti itu mati tahtal hadami, ketiban sesuatu. Kalau di YouTube tuh banyak orang jalan ketiban tembok, lagi jalan temboknya runtuh. Nah, 2 hari yang lalu di TV One lagi jalan gang kecil, rubuh dia. Nah itu berarti mati syahid karena tertimpa benda keras. Yang lainnya banyak disebutin. Apa itu? Di antaranya sahibus sail, ya. Kemudian sahibul huma, orang yang demam tinggi itu mati syahid. Ya. Nah, ada berapa orang yang demam kemarin itu kan. Kemudian disebutkan di sini wataun, orang yang wafat karena wabah. Itu ada di kitab I'anatul Talibin juga ada, di Ihya Imam Ghazali juga ada. Ada orang yang setiap hari itu nyolatin orang yang mati karena wabah. Di kitab I'anatul Talibin namanya Bashir Ibn Mansur. Kalau kitab Ihya namanya Bashir bin Mansur. Di kitab Riyadhus Shalihin namanya Bashir Mansur. Kayaknya orangnya sama tuh, Bashir bin Mansur, Bashir bin Mansur sama Bashir Mansur. Yang 3 ini nggak pakai bin, tapi babanya sama. Kayaknya orangnya sama. Ini nama orang yang sering nyembayangin orang yang mati karena wabah. Namanya Bashir bin Mansur. Kemudian orang yang wal mutarodi, ya, kedorong, ya, keselengkat, ya, kepleset, jatuh. Biasanya di kamar mandi, ya, pleset, ya, makanya baik-baik musim hujan, dingin, ya kan. Apalagi yang gentengnya bocor, ya, kalau kasurnya bocor mah nggak apa-apa. Ya, kalau genteng bocor itu biasanya licin. Kemudian wal muntakul, ya, ila auni mali. Ada orang yang mati
menjaga hartanya di halaman 53 baris kedua, baris pertama paling ujung. Orang yang maktul terbunuh ketika apa? Dia dafu malihi, menjaga hartanya. Kan lagi rame nih, ya PIK 2 di Banten itu lagi rame. Nah itu dengan alasan ada 6 hektar itu, kan orang-orang situ mengatakan bahwa menjaga harkat dan martabat, ya, tanahnya dan seterusnya. Itu kalau mati dia, ya, maka syahid menjaga harkat dan martabat malihi, hartanya dan dirinya. Kemudian wal may, baris kedua halaman 53, wal mayyitu fi sijni, orang di penjara mati. Ada Sayyid Qutb di penjara, ya kan, meskipun di akhir juga beliau divonis ya harus dieksekusi. Ada Buya Hamka, ya kan, di penjara, ya kan, meskipun indikasi-indikasi berbeda, tapi ada unsur di penjara, maka ketika wafat di penjara itu adalah syahid, ya. Kemudian yang terakhir baris kedua paling pojok, talibul ilmi, orang yang nuntut ilmu, ngaji, ya, maka dia mati syahid, ya. Man salaka tariqun yaltamisu fihi ilman, orang yang nyari jalan, berangkat buat nyari ilmu, ngaji, nuntut ilmu, maka dia sedang bikin jalan, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, pesan terakhir, bab terakhir dari bab 7. Apa itu? Al-Maqalah al-Ashrah yang 10. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti sepupunya Nabi, namanya Abdullah. Abbas encingnya Nabi. Ada encingnya yang sinis benar, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan encingnya. Ada yang sayang benar, Hamzah, yang wafat ditusuk sama Wahsy. Nusuknya bukan dari depan, bukan dari atas, dari bawah. Wa ta'anahu baina fakhidaihi, ditusuk dari selangkangannya. Jadi kayak orang mau bakar kambing guling itu sate, itu begitu dia. Hamzah itu yang nusuk siapa? Wahsy. Itu paman Rasul yang sayang Hamzah dengan ini Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah, panggilannya Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Anil akil, orang yang berakal, ayah taro, hidupnya harus milih. Apa yang dipilih? Satu, disebutkan al-faqru alal ghadi. Kalau disuruh milih, ya milih apa namanya, kefakiran atau kaya, milihnya kefakiran. Nah, makanya ada doa yang kita jarang baca, jarang dengar. Allahumma ja'alni miskinan. Ada orang doa begitu? Orang ada, ya kan? Ya Allah, jadikan saya miskin. Kagak pernah ada. Wahsurni fi jumratil masakin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Kayaknya doa itu udah lama punah, kayaknya orang kedengaran lagi. Nah itu kata Ibnu Abbas, kalau milih miskin atau kaya, kefakiran atau kayaan, milih fakir, tapi hatinya kaya. Artinya bahwa dia meyakini itu keputusan Allah. Yang kedua, wadillu alal izzi, pengen dihormatin apa pengen direndahin sama orang. Kalau disuruh milih pengen direndahin. Lihat surat ke-25 Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna, hamba Allah yang benar itu kalau jalan hauna, ngerasa kecil, ngerasa rendah. Jadi kalau diomongin orang biasa aja, jangan kesel sama orang. Kemarin ada tuh ditangkap gara-gara dikeluarin dari grup, yang ngeluarin dibunuh. Cuman gara-gara dikeluarin dari grup, karena emang suka begitu.
Ini pada diam aja masih hidup apa kagak gitu. Kata yang adminnya nyaut apa biar kelihatan masih hidup. Dikeluarin tuh orang. Bener-bener dimatiin deh ngeluarinnya. Kemudian wat tawadu anil kibri. Pilih antara tawadu dengan sombong. Pilih tawadu aja dah daripada sombong. Wal ju' anis sadai. Pilih lapar apa kekenyangan? Pilih yang mana kira-kira? Lapar kali ya. Kalau kekenyangan orang ngapa-ngapain kita begah aja. Tapi kalau lapar geratak aja geratak. Gerobok digeratakin, kelam dikeratakin, sampai kelambu digeratakin. Kali ada bekas bocah makan berjatuh kali begitu. Kalau lapar, artinya kalau kenyang itu, apalagi kekenyangan itu juga repot. Terus wal ghadbu anis surur, khawatir daripada senang-senang. Artinya khawatir kita diterima enggak ya? Ya mudah-mudahan diterima. Allah ridho enggak ya? Mudah-mudahan reda. Yang terakhir, paling bawah tengah-tengah itu wal mautu anil hayati. Wal mautu alal hayati. Pilih kematian daripada kehidupan. Sebab di akhir Imam Ali menyatakan mara'aitul haqqa asbaha bil batil. Tidaklah aku melihat di dunia ini mara'aitul haqqa, dilihat di mata itu benar, tapi asbaha bil batil, dia disamarkan jadi enggak benar. Mislal mauti, seperti kematian. Jadi mati itu udah benar, tapi disamarin seakan-akan enggak benar, seakan-akan masih lama. Asal ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu? Si Anu. Pantes dia mah. Emang apa? Pantarannya udah pada kagak ada. Emang pantarannya siapa? Ono pun rambutan. Pun rambutannya udah ditebang. Pantarannya aja udah kagak. Pantes dia mah. Kenapa meninggal si Anu? Ya pantas dia tuh orang bolak-balik rumah sakit mulu, klinik mulu, klinik, pantas. Tapi kalau ada anak muda yang bener, tadi baru jadi imam, yang bener, suka begitu kita. Itu digambarin dari kitab Tanbihul Muqtarin. Maka kata Imam Ali, yang benar disamar seakan-akan salah, mislal mauti, seperti kematian. Wa mara'aitul batila, tidaklah aku melihat kebatilan, asbaha, tapi disamarkan menjadi bil haqqi, kebenaran, mislal hayati, seperti kehidupan. Makanya Khairul Anwar yang nulis antara Kerawang dan Bekasi itu di akhir tulisan syairnya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau benar 1000 tahun dia hidup Khairul Anwar, lah udah mati dia, cucunya mati, cicitnya mati, 1000 tahun. Yang tinggal paling curutnya, curut kali masih hidup lagi. Ini karena udah hidup, alhamdulillah pas benar kita akhiri bab ke-7. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan Allah panjangin umur kita, nyambung dah bab As-Sunaniyu, bab baru, bab ke-8. Sampai di mari apa ada yang ditanya? Alas tanya alas. Alhamdulillah. Kalau alas berarti karena susu kayaknya udah mulai adem ya. Maka kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan semua yang ada di Masjid Jami Al-Mujahidin ini yang punya urusan hari ini gampang urusannya. Yang mau kemana-mana selamat berangkat dan pulang. Anak cucu yang pada mondok mudah-mudahan pada betah.
yang pada kerja mudah-mudahan yang dicari dapat, dan mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah titipkan. Yang mudah nggak ada, mudah-mudahan surga tempatnya, dan kita nanti dipertemukan kembali dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat, mudah-mudahan kita semua menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wakhtim lana ya Rahman, wakhtim lana ya Rahim, wakhtimna ya Allah bi husnil khatimah, warzuqna ya Allah bil istiqamah, bil istiqamah, bil istiqamah. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.